Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada ibu pengawas yang saya hormati serta bapak dan ibu yang sempat hadir pada hari ini yang saya muliakan. Puji syukur kita panjatkan kedua Allah Subhanahu wa Ta'ala karena pada hari ini kita masih sempat diberi kesehatan, kekuatan sehingga kita bisa melaksanakan suatu agenda, yaitu observasi kinerja kepala sekolah. Nah, sebelum saya lanjut, pertama-tama saya akan perkenalkan diri dulu, yaitu nama saya Nurlina SPD SD, Kepala SDN 005 Lapembo. Nah, baiklah, saya akan memaparkan sebuah observasi kinerja saya. Ada indikator yang saya ambil pada hari ini adalah refleksi program pengembangan kompetensi guru. Nah, perlu Bapak dan Ibu ketahui bahwa kenapa saya mengangkat indikator ini, karena pada tahun 2023 rapor pendidikan sekolah yang ada di SD 05 Lapeo pada kemampuan literasi murid itu kurang pada literasinya. Kemudian kemampuan literasi muridnya juga kurang, ini pada tahun 2023. Nah, yang mengalami kurang di sini ada 3, yaitu kemampuan literasi, kemampuan numerasi, dan karakter murid. Nah, pada tahun 2024 ini sudah mengalami peningkatan, karena yang kemarin kemampuan literasinya itu kurang, sekarang sudah mengalami peningkatan, itu menjadi sedang. Begitu pula dengan kemampuan numerasi murid, itu juga sudah mengalami peningkatan, yang tadinya kurang, sekarang sudah sedang pada tahun 2024. Nah, pada kualitas pembelajaran ini yang kemarin pada tahun 2023 ini tidak mengalami perubahan, tetap kurang pada kualitas pembelajarannya. Makanya saya tetap mengambil indikator, yaitu bagaimana meningkatkan kompetensi guru yang ada di SD 05 Lapembo. Nah, refleksi program pengembangan kompetensi guru. Kami telah meninjau ulang program pengembangan kompetensi guru yang telah dilaksanakan. Ini memberikan wawasan berharga tentang bagaimana program dapat ditingkatkan untuk mendukung lebih baik pengembangan profesional para guru. Nah, tujuan program pengembangan kompetensi guru ini adalah, pertama adalah meningkatkan keterampilan mengajar. Nah, program ini bertujuan untuk bagaimana membekali guru dengan teknik dan strategi pengajaran terbaru sehingga dapat meningkatkan kualitas pembelajarannya di kelas. Nah, sekarang kita bisa lihat bahwa metode yang diajarkan atau yang diberikan atau yang diterapkan oleh guru pada saat ini sudah mulai menggunakan metode-metode baru. Nah, tujuan program pengembangan yang kedua yaitu pengembangan kepemimpinan. Selain itu, program ini juga dirancang untuk mengembangkan kemampuan kepemimpinan guru agar mereka dapat menjadi teladan dan inspirasi bagi siswa. Tujuan yang ketiga adalah inovasi pembelajaran. Ini mendorong guru
berinovasi dalam pembelajaran, memanfaatkan teknologi dan menciptakan pengalaman belajar yang menarik bagi siswa. Nah, sekarang pada tahun ini atau ke depan ya, kita guru dituntut untuk selalu menggunakan metode-metode baru, bukan lagi metode yang lama kita gunakan, karena kita dituntut untuk menggunakan beberapa misalnya teknologi yang seperti ini, Canva, guru dituntut untuk itu, Google Forms, Google Classroom, quiz, dan platform Merdeka Mengajar. Ini yang selalu diterapkan guru sekarang. Nah, berdasarkan karena kemarin sudah ada beberapa guru yang ada di SD nomor 5 Lapeo sudah mengikuti pelatihan semacam ini. Sudah ada 3 orang, 2 orang yang mengikuti TIK dan 1 orang yang mengikuti konten digital. Ini begitu dituntutnya guru untuk bisa berubah. Pelaksanaan program pengembangan kompetensi guru. Pertama adalah pelatihan intensif. Program ini melibatkan rangkaian pelatihan intensif yang mencakup berbagai topik seperti manajemen kelas, penyusunan rencana pembelajaran dan evaluasi. Di sini guru dituntut untuk mengikuti beberapa pelatihan seperti bagaimana cara menyusun menurut ajar dan bagaimana cara menyusun bagaimana penilaian atau evaluasi siswa dalam kelas. Yang berikutnya adalah mentoring dan coaching. Selain itu, guru juga didampingi oleh mentor dan pengalaman untuk mendapatkan bimbingan dan umpan balik dalam praktik mengajar mereka. Nah, di sini guru perlu mendapat atau diwajibkan untuk bisa berkolaborasi dengan beberapa guru yang sudah berpengalaman, seperti guru penggerak yang sudah mahir. Ini bisa dijadikan mentor dalam mendapatkan pengalaman mengajar yang ada di kelasnya. Yang berikutnya adalah komunitas belajar. Nah, di sini guru-guru didorong untuk terlibat dalam komunitas belajar di mana mereka dapat saling berbagi pengalaman, ide, dan praktik terbaik. Nah, perlu dijelaskan bahwa di sekolah SD nomor 5 Lapeo sudah terbentuk komunitas belajarnya. Itu diberi nama dengan komunitas belajar Memesa. Nah, yaitu guru anak Manara Mesa Akarta. Itu kalau kita bawa ke dalam bahasa Indonesia adalah belajar supaya bisa menjadi pintar dan bisa mencapai satu tujuan. Nah, visi komunitas belajar ini sebagai wadah bagi guru untuk bisa melakukan diskusi bersama dan melakukan proses berbagi praktik bagi lingkungan sekolah. Praktik baik di lingkungan sekolah. Nah, di sini dalam komunitas ini bisa kita bicarakan apa yang menjadi kendala di kelas masing-masing. Kita bisa bawa di sini diskusikan dengan teman-teman untuk bisa berbagi ide, bisa berbagi sharing dengan mereka bagaimana cara menyelesaikan atau bagaimana cara supaya menghadapi kendala yang kita hadapi di kelas bisa teratasi dengan baik. Nah, evaluasi program pengembangan kompetensi guru. Pertama adalah penilaian kinerja. Nah, di sini kami melakukan penilaian kinerja guru secara berkala untuk melihat peningkatan kompetensi mereka setelah mengikuti program. Di sini kami sudah agendakan dan sudah dijadwal kemarin pada awal September bahwa setiap guru kelas itu akan diobservasi 1 hari 2 kelas. Dan alhamdulillah sudah terlaksana dengan baik. Nah, setelah melakukan penilaian kinerja, ada umpan balik dari peserta. Nih, kami juga mengumpulkan umpan balik daripada guru peserta program untuk mengetahui bagaimana efektivitas dan perbaikan mereka. Yang ketiga adalah analisis dampak.
Kami melakukan analisis mendalam untuk melihat dampak program terhadap peningkatan kualitas pembelajaran dan prestasi siswa. Nah, tantangan dan kendala dalam program pengembangan kompetensi guru. Nah, di sini kami menghadapi suatu tantangan. Pertama, tantangan yang saya alami adalah masalah waktu terbatas. Kami menghadapi kendala waktu untuk melaksanakan program pelatihan yang komprehensif bagi seluruh guru. Tantangan yang kedua adalah anggaran terbatas. Nah, keterbatasan anggaran menjadi tantangan dalam menyediakan sumber daya dan fasilitas yang diperlukan. Nah, tantangan yang ketiga adalah resistensi perubahan. Sebagian guru masih merasa nyaman dengan praktik lama dan memerlukan waktu untuk beradaptasi dengan pendekatan baru. Sini, ini tantangan sekali buat sekolah kami karena masih ada guru yang masih nyaman dengan gaya-gaya cara pembelajarannya itu masih menggunakan gaya-gaya lama. Nah, sekarang itu diharuskan untuk bisa berinovasi, bisa menciptakan pembaharuan dalam kelasnya. Bagaimana bisa melaksanakan pembelajaran dengan gaya yang artinya cara seperti sekarang, metode yang harus dilaksanakan seperti saat ini. Yang ketiga adalah integrasi teknologi. Penggunaan teknologi dalam pembelajaran masih menjadi tantangan bagi beberapa guru yang kurang terampil. Nah, di sini juga tantangan sekali bagi sekolah karena tidak semua guru menguasai teknologi, sehingga itu terkendala dalam proses pembelajarannya. Sehingga dia masih menggunakan cara-cara yang lamanya. Nah, karena ini harus diikuti pelatihan. Kalau misalnya ada pelatihan yang dilaksanakan oleh dinas, ini perlu diikuti. Nah, sekarang ini sudah ada beberapa guru yang ada di Zona 5 Lapeo mengikuti pelatihan. Ini masalah teknologi. 2 orang yang ikut pelatihan TIK dan 1 orang yang mengikuti konten digital. Nah, dampak program pengembangan kompetensi guru. Pertama, peningkatan kualitas mengajar. Nah, program ini telah meningkatkan keterampilan mengajar para guru sehingga pembelajaran di kelas menjadi lebih efektif. Nah, di sini sudah bisa kita buktikan bahwa kemarin pada tahun 2023 lomba video pembelajaran ada seorang guru yang ada di SD nomor 5 Lapeo atas nama Mabrur SPD, dan ini sudah bisa kemarin mendapat juara 1 ya, pada video pembelajaran tingkat SD se-Kabupaten Polewali Mandar. Ini adalah salah satu dampak program bahwa kompetensi guru itu sudah meningkat dibanding tahun sebelumnya. Nah, yang kedua, motivasi belajar siswa. Nah, siswa menunjukkan peningkatan motivasi dan keterlibatan dalam pembelajaran yang lebih menarik dan inovatif. Nah, di sini juga bisa menjelaskan bahwa kemarin kelas 6 kalau ujian itu menggunakan tes. Nah, sekarang pada tahun ini saya mencoba untuk memberikan metode baru, yaitu bukan lagi menggunakan teks, tapi dia sudah menggunakan suatu alat komputer. Nah, dia bukan lagi ujiannya itu tidak menggunakan lagi teks. Nah, ini sudah dilaksanakan juga di SD nomor 5 untuk kelas yang lalu. Yang ketiga adalah prestasi akademik siswa. Sebagai dampak positifnya, prestasi akademik siswa juga mengalami peningkatan yang signifikan. Nah, kemarin juga pada 2024, nah ini ada seorang siswa
yang ada di sekolah kami dengan Malapeo juga sudah masuk 10 besar pada lomba Olimpiade Sains. Itu tepat pada mata pelajaran matematika. Dia masuk 9 besar se-Kabupaten Polewali Mandar. Nah, rekomendasi untuk program pengembangan kompetisi guru. Pertama adalah pelatihan berkelanjutan. Kami merekomendasikan agar program pelatihan guru dilakukan secara berkelanjutan, bukan hanya bersifat insidental. Nah, yang kedua adalah dukungan kepemimpinan. Diperlukan dukungan yang kuat dari pimpinan sekolah untuk memfasilitasi dan mendorong program pengembangan kompetensi guru. Yang berikutnya adalah pengembangan karir. Selain itu perlu ada jalur pengembangan karir yang jelas bagi guru sehingga mereka termotivasi untuk terus belajar dan berkembang. Nah, berikutnya adalah kolaborasi pemangku kepentingan. Kami juga merekomendasikan kolaborasi yang erat antara sekolah, universitas, dan pemerintah untuk merancang program yang lebih komprehensif. Nah, sekarang kita tiba pada kesimpulan dan rencana tindak lanjut. Nah, kesimpulan adalah program pengembangan kompetensi guru telah memberikan dampak positif, namun masih terdapat beberapa tantangan yang harus diatasi. Kami akan terus berupaya meningkatkan program ini untuk mendukung guru dan memberikan pembelajaran terbaik bagi siswa. Nah, rencana tindak lanjut yang akan saya lakukan adalah kami akan membuat rencana tindak lanjut yang meliputi pelatihan berkelanjutan, pengembangan karir guru, dan kolaborasi dengan pemangku kepentingan. Kami juga akan meningkatkan dukungan kepemimpinan sekolah untuk mewujudkan program yang lebih komprehensif. Nah, demikianlah apa yang saya paparkan pada hari ini. Kepada ibu pengawas, kalau misalnya ada yang masih kurang mohon ditambahkan, dan saya sangat senang untuk bisa diberikan suatu arahan kepada saya. Mudah-mudahan ke depan bisa lebih baik lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.